Sobat Cilik, di seri Anak Indonesia, Aku Cinta Kimia ini, kakak mau bahas tentang salah satu buah yang kita semua suka dan tentunya bergizi. Apa hayo? Pasti sudah tahu kan dari gambar-gambar yang baru saja kalian lihat. Yap, betul. Kita mau membahas tentang pisang. Aku suka pisang. Yum. Siapa adik-adik yang suka pisang? Ayo acungkan tangan. Wow, banyak ya yang suka pisang. Bagus sekali. Di video ini kakak mau cerita sisi kimia dari buah pisang ini, yaitu senyawa kimia yang terkandung di dalam pisang. Dan fenomena menarik yaitu perubahan warna pada pisang kalau dibiarkan selama beberapa hari. Seperti apa ya? Yuk kita dengarkan. Enaknya pisang. Kalau adik-adik perhatikan, ada bagian pisang yang mudah sekali kita bedakan. Apa tuh ya? Ya, betul. Yaitu buah pisang dan kulit pisang. Dari kedua bagian itu, ternyata ada manfaatnya masing-masing loh adik-adik. Dan itu tidak lepas dari senyawa kimia yang ada di dalam pisang. Penasaran kan? Jadi, ada apa saja sih di dalam pisang itu? Ternyata, kandungan utama dalam buah pisang adalah kalium atau yang dikenal sebagai potasium, yaitu salah satu unsur kimia yang terdapat dalam tubuh kita dan sangat penting buat kesehatan kita. Ada juga isoamil asetat yang memiliki rumus kimia C7H14O2. Lalu ada lagi vitamin B6 dengan rumus kimia C8H11NO3. Lalu ada pektin yang jika diuraikan rumus kimianya yang paling sederhana adalah C6H10O7. Dan yang tidak kalah penting buat tubuh kita yaitu vitamin C atau C6H8O6. Nah, sekarang kakak coba jelaskan satu persatu ya. Kalium, seperti yang tadi sudah kakak sebutkan, ia adalah unsur kimia yang penting dalam tubuh kita. Kalium mempunyai nomor massa 39 dan nomor atom 19. Di tabel periodik unsur, dia terletak di golongan 1, sehingga bersifat kationik jika ia ada dalam wujud garamnya. Kalium berperan sebagai elektrolit. Adik-adik, apa itu elektrolit? Elektrolit berarti suatu senyawa kimia yang jika dilarutkan ke dalam air, maka ia akan terurai menjadi ion-ion yang bisa menghantarkan listrik. Terus apa peran kalium sebagai elektrolit dalam tubuh? Jadi, sifat elektrolit dari kalium ini membuatnya bisa menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Kalau jumlah kalium dalam tubuh kita kurang, maka kita bisa merasa lemes, cepat lelah, jadi tidak bisa bermain dan belajar dengan semangat dan ceria. Seperti itu adik-adik. Selain itu, kalium juga penting untuk menjaga kesehatan jantung kita dan pembuluh darah.
Kalau kandungan kalium dalam tubuh kita cukup, maka jantung akan bekerja sebagaimana mestinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu adik-adik, kalium juga mampu menjaga kepadatan tulang. Jadi tulang kita tidak gampang keropos, kita pun jadi manusia yang kuat. Dan masih banyak lagi manfaat kalium adik-adik. Sekarang kita coba bahas kandungan dalam pisang yang selanjutnya ya. Tada! Isoamil asetat. Apa itu ya? Ada yang baru dengar sepertinya. Nah, isoamil asetat ini adalah senyawa kimia yang memiliki 7 atom karbon. Coba adik-adik lihat di strukturnya. Yang berbentuk bola warna hitam ini adalah atom karbonnya. Ia berikatan antara karbon yang satu dengan karbon yang lain. Dan juga berikatan dengan bola yang warna putih ini, bola kecil ini. Yang ini kita simbolkan sebagai atom hidrogen. Coba kita hitung yang bulatan hitamnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya disebut sebagai C7. Lalu kita lihat atom hidrogennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 atom hidrogen. Nah, yang warna merah ini adalah atom oksigen. Ada 2 atom oksigen. Jadi, dengan struktur seperti ini, isoamil asetat membentuk suatu kelompok senyawa yang diberi nama ester. Ya, senyawa ester atau alkil alkanoat. Ester dalam ilmu kimia identik sama yang wangi-wangi. Dan pada buah pisang ini, fungsi dari isoamil asetat adalah memberikan aroma yang kuat. Jadi adik-adik, senyawa ester itu biasanya ada di buah-buahan atau bunga yang memberikan aroma atau wangi yang khas. Jadi senyawa ester itu banyak dibuat untuk menjadi perasa makanan atau parfum dan lain-lain. Nah, khusus pada buah pisang ini, isoamil asetat bisa diekstrak dari buah pisang atau disintesis atau dibuat untuk keperluan industri makanan. Bentuknya seperti apa ya? Bentuknya adalah berupa cairan dan tidak berwarna atau bening. Yuk lanjut ke kandungan selanjutnya, yaitu vitamin B6 yang strukturnya seperti ini. Nah, ini dia, memiliki nama lain piridoksin. Vitamin B6 atau piridoksin ini memiliki 8 atom C. Kita hitung ya, yang berwarna abu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu berikatan dengan 11 atom H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini ada atom H yang berikatan dengan oksigen. Tadi 8 ya, 9, 10, 11. Jadi ada 11 atom hidrogen dan ada 1 atom nitrogen yang berwarna biru ini dan 3 atom oksigen. 1, 2, 3. Jadi rumus molekulnya adalah C8H11NO3. Kalau dari strukturnya, adik-adik bisa lihat nih, ada bentuk yang seperti cincin. Dalam kimia, cincin ini disebut sebagai cincin aromatik. Dan senyawa ini bisa digolongkan sebagai senyawa aromatik. Peran dari vitamin B6 ini adalah untuk metabolisme protein. Dengan bantuan vitamin B6 atau piridoksin ini, asam amino dapat diserap tubuh
di usus penyerapan dan digunakan untuk berbagai keperluan di dalam tubuh. Vitamin ini juga ikut bekerja dalam pemecahan protein dan sintesis asam amino. Terus, apa yang terjadi kalau sampai kekurangan vitamin B6? Ternyata bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan, dermatitis atau peradangan pada kulit, anemia atau kurang darah, dan lain-lain. Yuk, kita menuju ke senyawa yang selanjutnya, yaitu pektin. Adik-adik, pektin ini kalau diekstrak dari pisang, bentuknya adalah padatan berupa serbuk seperti ini. Pektin ini adalah kelompok polisakarida. Poli artinya banyak. Jadi polisakarida artinya senyawa yang tersusun atas banyak monosakarida. Dan rumus monosakarida dari pektin ini adalah C6H10O7. Bisa adik-adik lihat dari struktur molekul ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atom C, atau 6 atom karbon. Kemudian hidrogennya kita hitung. Di sini ada 1 atom hidrogen, jadi kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 atom hidrogen dan 7 atom oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga rumus kimianya adalah C6H10O7. Nah, beberapa monosakarida ini kalau bergabung akan membentuk molekul yang lebih besar dinamakan pektin. Lalu apa fungsi pektin? Yaitu sebagai gelling agent, yaitu senyawa yang membuat sesuatu menjadi padat seperti gel atau agar-agar. Nah, yang terakhir, kandungan utama dalam pisang adalah vitamin C yang pasti nggak asing lagi di telinga kalian, karena ini penting sekali buat tubuh kita. Vitamin C memiliki struktur molekul seperti ini. Terdiri dari 6 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di C yang ini itu berikatan dengan 2 atom hidrogen, tetapi tidak digambarkan di struktur molekul ini. Jadi ada 2, kemudian di sini ada 1, di sini juga ada 1. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atom hidrogen dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom oksigen, C6H8O6. Vitamin C disebut juga sebagai asam askorbat. Fungsinya sangat banyak adik-adik. Ia bisa meningkatkan imunitas supaya tubuh kita tahan terhadap serangan virus dan bakteri yang ada di sekitar kita. Vitamin C juga bisa mengendalikan gula darah supaya kita terbebas dari penyakit diabetes misalnya, dan juga bersifat sebagai antioksidan. Antioksidan ini sangat penting untuk mengikat senyawa-senyawa yang bisa memicu penyakit kanker misalnya, sehingga bisa mencegah timbulnya penyakit kanker pada tubuh. Wow, banyak sekali ya manfaat dari buah pisang ini. Setelah ini, jangan lupa makan pisang dan buah-buahan yang lain ya adik-adik, agar tubuh kita sehat dan kuat, terlindung dari berbagai macam virus dan bakteri. Tadi sudah kakak sebutkan kandungan dan manfaat dari buah pisang ya. Sekarang coba kita lihat kulitnya. Mengapa kulit pisang bisa berubah warna? Pisang mentah kan warnanya hijau, dan pisang yang sudah siap kita makan warnanya kuning seperti ini.
Kalau kita biarkan beberapa hari, lama-lama pisangnya bisa berubah jadi seperti ini. Ada warna kehitaman di kulit pisang. Kenapa ya? Nah, ternyata semua itu disebabkan oleh senyawa organik yang ada di dalam pisang bernama etilena, yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki 2 karbon yang saling berikatan rangkap 2. Etilena ini berwujud gas yang berperan dalam pematangan buah. Etilena akan memicu produksi enzim seperti kinase, amilase, pektinase, dan hidrolase yang berfungsi untuk mengubah senyawa-senyawa kimia pada pisang yang masih hijau kekuningan ini menjadi senyawa-senyawa baru, seperti senyawa asam berubah menjadi senyawa netral. Amilase bisa mengubah patim menjadi gula yang lebih sederhana sehingga rasa buah menjadi manis. Klorofil yang fungsinya sebagai pigmen berwarna hijau pada buah akan diubah menjadi antosianin sehingga terjadi perubahan warna pada kulit pisang. Pektinase bisa mempercepat reaksi penguraian pektin sehingga jumlahnya jadi lebih sedikit. Karena pektin ini berfungsi sebagai agen perekat atau gelling agent, jadi kalau pektinnya sedikit, pisangnya jadi lunak. Lalu, enzim juga bisa mengubah senyawa organik yang berukuran besar menjadi senyawa aromatik yang berukuran lebih kecil dan umumnya bisa menguap ke udara menjadi aroma-aroma tertentu. Gitu adik-adik. Terus nih, kulit pisang ternyata mengandung berbagai manfaat loh. Misalnya, untuk kecantikan dan kesehatan. Tentu sudah tidak kita ragukan lagi khasiat kulit pisang yang bisa buat kulit kita menjadi lebih halus dan terasa lebih kencang. Di segi kesehatannya, kadar serat yang tinggi juga bermanfaat untuk menjaga jumlah kolesterol dalam tubuh kita. Kemudian, kulit pisang juga bisa dijadikan sebagai sumber makanan alternatif. Di samping enak, juga sehat kan? Lalu manfaat yang berikutnya, nih, buat adik-adik yang senang kerajinan tangan, kulit pisang juga bisa diolah menjadi kertas atau disebut sebagai kertas daur ulang. Unik dan juga mengurangi jumlah penebangan pohon. Adik-adik kan anak yang cinta lingkungan, ya kan? Terus nih, kulit pisang juga bisa digunakan untuk memurnikan minyak jelantah. Jadi, sifat fisik dari kulit pisang yang bisa mengadsorb atau menyerap beragam jenis senyawa kimia, dia mampu mengikat radikal bebas, kotoran, dan senyawa-senyawa kimia berbahaya yang terkandung di dalam minyak jelantah. Manfaat lainnya dapat juga digunakan sebagai pupuk. Kulit pisang yang kaya akan mineral dan zat organik ini mengandung nutrisi yang diperlukan tanaman untuk tumbuh subur. Nah, Sobat Cilik, maka dari itu, kalau sudah makan pisang, bisa juga tuh suatu saat tidak dibuang. Lalu coba kita olah agar lebih bermanfaat. Nah, adik-adik, sudah jelas kan? Pisang itu mengandung berjuta-juta manfaat. Saatnya kita bersyukur pada Sang Maha Pencipta dan mari kita ambil manfaat buah pisang dan kulit pisang untuk kehidupan kita yang lebih baik. Terima kasih ya sudah mendengarkan video ini. Yuk, klik subscribe, like, and share agar lebih banyak lagi teman-teman yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Sampai jumpa.